Baik penonton-penonton yang ada di rumah, kita bisa melihat di layar kaca ini pembalap asal Provinsi Sumatera Barat, Bima Aji Prastio yang juga hadir di Gerimang Sirkuit bersama dengan Phoenix LSM Racing Team. Mereka sudah menempati posisi start masing-masing Bung Dudi, dan kita lihat Abdul Gopar ya. Abdul Gopar berada pada posisi paling depan setelah mendapatkan hasil catatan waktu yang cukup baik pada season qualified time trial. Anda lihat 24 pembalap yang sudah melewati oleh pembalap-pembalap lain, di mana ada 36 starter sebenarnya di kelas ini Bung Dudi, tetapi beberapa pembalap lain dipaksa harus menjadi penonton karena hanya diambil 24 pembalap saja. Betul sekali Bung Haris. Bagaimana 24 pembalap mereka harus melalui qualifying time trial yang sangat begitu ketat. Karena jarak di antara masing-masing pembalap pada saat qualifying time trial hanya terpot 0.0 saja. Tidak ada satu pembalap yang berada di bawah ataupun di atas 1 detik, semuanya di bawah 1 detik. Itu artinya mesin kecepatan mereka hampir sama. Dan ditunjang juga kemampuan dari masing-masing pembalapnya juga hampir sama Bung Haris. Itu artinya persaingan ini akan begitu menjadi satu balapan yang sangat ketat. Dan situasi pun kali ini juga sudah mulai berubah, bagaimana beberapa lintasan dari sirkuit Gerimang Subang yang kali ini sudah mulai kering. Dan itu artinya para pembalap di kelas ICP2 mereka pun sudah akan bisa leluasa untuk mampu mengoptimalkan kecepatan atau juga hasil setup kuda pacu mereka yang di setup oleh para mekanik-mekanik terbaik Indonesia. Dan ini yang menarik dari kemampuan ataupun juga kompon sempurna dari ban Pirelli, mereka tidak perlu ganti ban. Walaupun dalam kondisi basah dan ini dalam kondisi kering, mereka tetap bisa menjaga kecepatan mereka dan tidak perlu repot-repot ganti ban Bung Dudi. Betul sekali, dan ini tentunya kelebihan yang dimiliki oleh Pirelli. Karena memang dari beberapa kejuaraan di tanah air saat ini Pirelli benar-benar dipercaya ataupun juga dapat dipercaya oleh para pembalap-pembalap top di Indonesia untuk mereka bisa mampu meraih prestasi di kancah kejuaraan balap motor tidak hanya nasional, Asia, dan juga bahkan di beberapa kejuaraan lainnya. Oke. Baik Bung Duding, mereka sudah menempati grid posisi mereka kembali. Abdul Gopar, Bintang Nur Alip, Aldi Satya Mahendra, Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada posisi ketiga. Di row yang kedua kita bisa melihat ada Hafid Alpiusni dan Chandra Hermawan. Sementara ada Gozi Parezing, Joshua Mbeo, juga ada Gilang Akbar. Ini row yang kelima, posisi-posisi belakang. Sementara kita bisa melihat ada pembalap Canasa RBRT Alpiusni asal Jawa Barat yang memulai balapan dari posisi yang kelima. Dan sang big boss Bung Nasta Octavian terbang langsung dari Padang ke sini untuk menyaksikan tim kesayangannya ini Bung Dudi. Betul sekali Bung Aris, di mana para pembalap Jabar ini sangat diuntungkan sekali, di mana Abdul Gopar yang berhasil mencatatkan waktu cepat pertama. Oke, beberapa saat lagi saudara-saudara sekarang kasih kita lepas, kita nantikan saja. Go! Hey, hey, hey! Memasuki di tikungan pertama, kita nantikan saja apakah Abdul Gopar yang saat ini memimpin berada di tikungan pertama, atau pula Bintang Nur Alip asal Kendari, begitu pula Aldi Satya Mahendra, di mana tiga pembalap terdepan Abdul Gopar, Bintang Nur Alip ataupun juga Aldi Satya Mahendra, begitulah ada Hafid asal daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita lihat tentunya ICP Lovers dimanapun Anda berada, 6 pembalap terdepan dengan jarak yang masih terlihat begitu rapat. Dan kita nantikan saja bagaimana kali ini Abdul Gopar nampaknya mampu memanfaatkan start berada di urutan terdepan. Dan saat ini walaupun jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, kita nantikan 8 pembalap sekaligus berada di urutan pertama. Dan kita lihat Abdul Gopar memimpin untuk sementara dengan jarak yang masih begitu rapat.
Bung Arisandro. Iya, satu putaran sudah berhasil mereka lewati saudara-saudara semuanya. Bebek 4 genap sampai dengan 150 cc. ICP2 Abdul Gopar, Aldi Satya Mahendra, Chandra Hermawan, Dimas Julian Alfi Husni. Ini merupakan 5 posisi terbaik. Anda bisa melihat mereka sudah coba membuat sebuah leading group, memisahkan diri dari grup yang kedua, di mana Abdul Gopar masih mendapatkan tekanan dari melihat ke belakang Abdul Gopar, Bung Dodi, dan menyadari bahwa seorang Aldi Satya Mahendra masih tepat sekali berada di belakangnya, Bung Dodi. Betul sekali. Seharusnya Abdul Gopar jangan terpancing, jangan sampai dia menengok ke belakang karena itu akan memperlambat kuda pacunya. Seharusnya Abdul Gopar di leg awal langsung saja terus menekan, langsung saja berusaha untuk mencoba meninggalkan Aldi Satya Mahendra. Overtake. Tadi sempat melakukan percobaan Aldi Satya Mahendra, tetapi tertutup ataupun juga tetapi langsung mampu ditutup dengan baik oleh seorang Abdul Gopar. Ruang yang sempat terbuka tadi, tentunya Abdul Gopar begitu cepat langsung menutup ruang yang sempat terbuka, dan akhirnya Aldi Satya Mahendra pun tidak terlalu memaksakan diri untuk bisa ataupun juga mengambil alih posisi pertama, Bung Aris. Iya, hampir saja terjadi sedikit ruang terbuka dan tentunya cepat langsung ditutupi, menyadari bahwa seorang Aldi Satya Mahendra Yogyakarta ingin coba memanfaat peluang yang terbuka pada putaran yang kedua tadi, saudara. Dan percobaan kedua Aldi Satya Mahendra coba diambil kembali oleh Abdul Gopar. Saudara-saudara semuanya, Aldi Satya Mahendra menunjukkan sebuah kualitas yang begitu luar biasa. Percobaan pertama gagal, langsung melakukan percobaan kedua. Anda bisa lihat penonton semuanya, apakah Abdul Gopar akan mengambil kembali? Kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Dan 2 pembalap ini langsung memisahkan diri dari 4 pembalap yang berada di belakangnya. Abdul Gopar, Anda bisa melihat saudara-saudara semuanya, kali ini Aldi Satya Mahendra berbalik yang ditekan oleh seorang Abdul Gopar, Bung Dodi. Betul sekali, Bung Aris, bagaimana Aldi Satya Mahendra begitu tenang, begitu mudah untuk melakukan overtake terhadap Abdul Gopar. Karena memang Aldi Satya Mahendra dia benar-benar pintar melakukan perhitungan setelah beberapa kali melakukan percobaan, merusak konsentrasi daripada seorang Abdul Gopar, dan akhirnya waktunya tiba. Aldi Satya Mahendra dengan leluasa, dengan tenang, dengan santai bisa mampu mengovertake posisi daripada seorang Abdul Gopar. Tentunya dengan kemenangan yang pernah diraih oleh seorang Aldi Satya Mahendra di ajang kejuaraan Asia Road Racing Championship. Ini yang menjadi ketenangan seorang Aldi Satya Mahendra ketika bersaing perebutan posisi pertama dengan Abdul Gopar. Kita lihat saja Bung Aris bagaimana dari body language yang terlihat pergerakan daripada seorang Aldi Satya Mahendra begitu tenang, begitu santai. Dia sedikit pun tidak terlihat ada satu provokasi yang dilakukan oleh seorang Abdul Gopar. Karena memang Aldi Satya Mahendra ketika dia berada di posisi pertama, dia tetap fokus ke depan, tidak pernah menoleh ke belakang. Sejauh mungkin Aldi Satya Mahendra untuk meninggalkan Abdul Gopar ataupun siapapun yang berada di posisi kedua tanpa menengok ke belakang. Karena dengan menengok ke belakang, karena dengan melepas tangan sebelah kiri, tentunya itu akan mengurangi kecepatan, Bung Arisandro. Iya, 5 pembalap saudara-saudara semuanya. Aldi Satya Mahendra, Abdul Gopar, Dimas Juliet Boko, Chandra Hermawan, and Alfi Husni. Alfi Husni merupakan salah satu pembalap dari Canasa RBRT Haji Putra 969 MKO PSD Racing Team. Pembalap asal Bandung membela bendera asal Provinsi Sumatera Barat, Bung Dodi. Kembali kita ke baris depan. Anda lihat Aldi Satya Mahendra, Abdul Gopar bertarung begitu luar biasa. Sudah sedikit berjarak bersama dengan seorang Dimas Juliet Moko yang masih belum bisa keluar dari tekanan seorang Chandra Hermawan dan juga Alfi Husni. Kita saksikan di sini yang menarik, Bung Dodi. Setelah berhasil melewati seorang Abdul Gopar, tetapi Aldi Satya Mahendra belum mampu menggeser ataupun juga memperlebar jarak bersama dengan Abdul Gopar yang masih tetap berada di belakangnya, Bung Dodi.
Betul sekali Bung Arisandro. Kita lihat bagaimana persaingan posisi ketiga pun kali ini begitu sengit. Di mana Dimas Juliat Moko, ada Chandra Hermawan, ada Alwi Husni, dan ada Hafid, begitu pula Niki Haidan. Di grup kedua pada persaingan perebutan posisi yang ketiga, Dimas Juliat Moko, pembalap asal Samarinda dari Merak Raja Dancer, yang pada kesempatan kali ini bagaimana untuk bisa lepas dari kawalan seorang Alwi Husni, pembalap asal Jawa Barat. Begitu pula Hafid, pembalap asal daerah istimewa Yogyakarta, yang kali ini masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa mampu meraih posisi terbaik. Terlepas dari persaingan posisi ketiga, di mana kali ini persaingan posisi pertama Aldi Satya Mahendra nampaknya masih terus mencoba memperlebar jarak dengan Abdul Gopar. Kita lihat Abdul Gopar kali ini pun begitu fokus untuk bagaimana mengatur strategi untuk bisa mampu menandingi agar tidak terlampau jauh bersama Aldi Satya Mahendra. Kita lihat bagaimana persaingan perebutan posisi pertama. Abdul Gopar belum terlihat adanya penekanan ataupun juga melakukan percobaan. Terus melihat pergerakan daripada seorang Aldi Satya Mahendra. Kita lihat sedikit tadi Aldi Satya Mahendra roda bagian belakang sempat melintir tetapi masih mampu bisa dikendalikan sempurna. Dan kita lihat bagaimana Aldi Satya Mahendra begitu tenang memperbaiki ada salah satu bagian yang memang dirasa tidak enak. Aldi Satya Mahendra dengan begitu tenang mengikuti irama daripada layout sirkuit Gary Bangsi Bang Aris. Iya, benar sekali Bung Nuri, kita bisa melihat di sini sambil menjaga kecepatannya seorang Aldi Satya Mahendra mampu memperbaiki sedikit kekurangan yang ada pada pengeremannya. Ini menunjukkan sebuah ketenangan yang begitu luar biasa dari Aldi Satya Mahendra. Tetapi kita belum bisa membaca strategi dari seorang Abdul Gopar. Anda bisa melihat masih begitu dekat saudara-saudara. Abdul Gopar masih terus coba memberikan tekanan. Dan di titik manakah, di lap berapakah dia akan coba mengambil resiko untuk melewati seorang Aldi Satya Mahendra. Apakah 5 putaran terakhir, apakah 3 putaran terakhir, dan apakah di lap yang terakhir dia akan melakukan sebuah overtake untuk mengambil posisi terdepan dari seorang Aldi Satya Mahendra. Menurut saya tentunya tidak mudah bagi seorang Abdul Gopar untuk bisa melewati seorang Aldi Satya Mahendra, karena Aldi Satya Mahendra dengan pengalaman bertanding baik di ajang nasional ataupun juga di ajang Asia, Aldi Satya Mahendra ketika berada di depan dia selalu sulit untuk mampu bisa dilewati oleh para pembalap-pembalap yang berada di belakang Aldi Satya Mahendra, karena memang defense yang dilakukan oleh Aldi Satya Mahendra sejauh ini sangat baik sekali. Abdul Gopar jangan lagi melakukan kesalahan. Tentunya ketika dia berada di posisi terdepan, jangan menengok, jangan melepas satu stang, karena itu akan mengurangi kecepatan. Dan kita lihat bagaimana Abdul Gopar sebetulnya di sini sedikit diuntungkan ketika sirkuit Gary Mangsibang yang juga merupakan home base daripada Abdul Gopar. Kita lihat saja sejauh ini bagaimana Abdul Gopar masih terus mengikuti pergerakan daripada seorang Aldi Satya Mahendra. Tidak terlalu jauh jarak antara Aldi Satya Mahendra dan juga Abdul Gopar. Ketenangan yang dimiliki ataupun juga yang diperlihatkan oleh seorang Aldi Satya Mahendra ini tentunya akan menjadi satu kunci utama ketika Aldi Satya Mahendra akan bisa mengakhiri 20 lap dari perjalanan race 1 untuk kelas ICP2 ini, Bung Aris. Iya, benar sekali. Kunci dari seorang Aldi Satya Mahendra. Anda bisa melihat 20 putaran saudara-saudara semuanya. 20 putaran di mana Aldi Satya Mahendra masih mampu mempertahankan posisi terbaik. Abdul Gopar masih terus berada di posisi runner-up penonton. Kita akan lihat dua pembalap ini sudah sangat jauh meninggalkan seorang Dimas Juliat Moko. Alwi Husni asal Canasa RBRT Haji Putra 969 berada pada posisi yang keempat, menggeser Hafid P ke posisi yang kelima. Itu adalah
adalah posisi 5 terbaik. Sementara kita bisa melihat penonton-penonton yang saat ini berada di depan smartphone kesayangan Anda semuanya yang sedang menikmati Indonesia Cup Prix di channel YouTube Indah Club Championship. Aldi Satya Mahendra masih terus mendapatkan sebuah tekanan dari seorang Abdul Gopar. Saya mengatakan Aldi harus tetap berwaspada. Dia tidak boleh lengah sedikit pun karena jaraknya masih begitu dekat bersama dengan Abdul Gopar yang ada di posisi 2, Bung Dudi. Bagaimana kali ini Abdul Gopar mulai memasang strategi. Abdul Gopar mulai memasang strategi ketika merasa sulit untuk bisa menyaingi atau juga menandingi kecepatan daripada seorang Aldi Satya Mahendra. Kita lihat beberapa kali Abdul Gopar melihat ataupun juga mengikuti pergerakan daripada seorang Aldi Satya. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Abdul Gopar nampaknya sedikit melakukan kesalahan, terlalu melebar tadi dan kita lihat beberapa kali Abdul Gopar menengok ke belakang. Tentunya itu seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Abdul Gopar, di mana dalam kondisi harus terus mengejar ketertinggalannya dari seorang Aldi Satya Mahendra. Abdul Gopar harus tetap fokus, di mana ketika memang kuda pacunya dirasakan sudah mulai ada penurunan, mungkin Abdul Gopar harus mengambil bagaimana safety untuk tetap terus mempertahankan posisi keduanya, Bung Aris. Ya, Anda lihat jaraknya langsung menjauh. Jaraknya langsung sedikit terbuka bersama dengan seorang Abdul Gopar. Apa yang selalu kita katakan, di balap tidak boleh membuat kesalahan. Dan ini merupakan perebutan posisi yang ketiga sepertinya. Antara Alpi Husni, luar biasa. Canasa RBRT pembalap Anda Alpi Husni saat ini sudah berada di posisi ketiga. Hafid keempat dan Chandra Hermawan berada di posisi kelima. Alpi Husni luar biasa, Bung Dudi, berlahan tapi pasti satu demi satu lawan dilewati dan saat ini berada pada posisi ketiga. Salah satu kekuatan Canasa RBRT Haji Putra 969 Racing Team ini, Bung Dudi. Betul sekali, Bung Aris, bagaimana tidak kalah hebat persaingan perebutan posisi ketiga yang saat ini masih ditempati oleh Alpi Husni. Di mana ada Hafid, asal daerah istimewa Yogyakarta yang sudah berhasil menggeser Alpi Husni. Chandra Hermawan di posisi kelima. Sementara itu ada Aldi Muspik yang berada di posisi yang keenam. Kita lihat bagaimana persaingan pada perebutan posisi yang ketiga. Hafid asal daerah istimewa Yogyakarta nampaknya sudah mulai memperlihatkan bagaimana untuk mencoba memperlebar jarak dengan Alpi Husni untuk mengamankan posisi ketiganya. Kita lihat Aldi Satya Mahendra sejauh ini masih menempatkan dirinya berada di posisi pertama. Sudah mulai terlihat ada jarak kali ini. Sudah mulai terlihat ada jarak antara Aldi Satya Mahendra juga Abdul Gopar. Di mana kali ini 1 detik poin 435. Setelah tadi satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Abdul Gopar, sehingga Aldi Satya Mahendra mampu memperlebar jarak dengan Abdul Gopar. Kita lihat begitu tenang, begitu yakin. Ini tentunya satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang Aldi Satya Mahendra. Bagaimana ketika dia sudah berada di posisi pertama, terus mencoba untuk menjauh dari kejaran salah satu kompetitor terbaiknya. Aldi Satya Mahendra dengan ketenangan yang dimiliki, akhirnya pun sedikit pun tidak merasa terganggu dengan Gopar. Ini tentunya satu mental yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang Aldi Satya Mahendra, karena memang mental juara yang dimiliki oleh seorang Aldi Satya Mahendra. Sehebat apapun itu tekanan, seberat apapun itu tekanan yang dilakukan oleh seorang Abdul Gopar, namanya itu tidak menjadi salah satu titik lemah bagi seorang Aldi Satya Mahendra, Bung Aris. Iya, Bung Dudi, kita bisa saksikan di sini bahwa di mana seorang Aldi Satya Mahendra semakin jauh melebarkan jarak bersama dengan Abdul Gopar. Pada posisi ketiga Hafid, kita lihat Alpi Husni pun harus turun ke posisi keempat dan juga Aldi Musafik pada posisi yang kelima penonton semuanya. Dan di posisi keenam kita informasikan Bung Dudi,
kepada penonton-penonton yang ada di depan smartphone kesayangannya bahwa di posisi ke-6 saat ini ada Chandra Hermawan, posisi ke-7 ada Dimas Julian Torot, Nicky Hayden di posisi ke-8, Gozi Parezi ke-9 dan Fadil berada pada posisi yang ke-10. Ini merupakan 10 posisi terdepan pada kelas bebek 4 tune up sampai dengan 150 cc ICC2, di mana Aldi Satya Mahendra masih berada di posisi paling depan. Oke Bung Aris, dan pecinta olahraga otomotif tanah air, tentunya juga untuk Indonesia Caprix Lover dan juga Indo Club Lovers dimanapun Anda berada, Aldi Satya Mahendra yang memimpin kali ini setelah tadi sempat di lap-lap awal M. Abdul Gopar, tetapi hanya 2 lap saja bagi Abdul Gopar untuk berada di posisi pertama. Aldi Satya Mahendra langsung mengambil alih posisi pertama dari M. Abdul Gopar, dan akhirnya pun lap by lap Abdul Gopar sudah bisa berhasil mengamankan posisi pertamanya dari M. Abdul Gopar. Sementara itu ada satu persaingan perebutan posisi yang kedua. Ada juga posisi ketiga maksudnya, di mana Hafid Pratama asal daerah istimewa Yogyakarta. Di sana Albi Husni yang mencoba terus untuk mencoba memberikan satu persaingan kepada Hafid, tetapi Albi Husni kali ini pun sudah mulai tertinggal 3 detik poin 484. Aldi Musbik yang berada di posisi kelima yang kali ini berpeluang besar untuk bisa mampu memperbaiki posisinya. Aldi Musbik, begitu pula Chandra Hermawan yang berada di posisi ke-6. Dimas Juliat Moko dan M. Nicky Hayden berada di posisi ke-8. Baik untuk Indo Club Lovers dimanapun Anda berada, Aldi Satya Mahendra dari Haji Putra 969 Racing. Aldi Satya Mahendra kali ini benar-benar begitu menikmati jalannya race pertama, di mana dominasi yang dilakukan oleh Aldi Satya Mahendra pada perjalanan race 1 ini, di mana posisi pertama yang sejak diarahi di 2 lap awal hampir 17 lap, Aldi Satya Mahendra tentunya berdiri kokoh berada di urutan pertama. Sekali tadi Abdul Gopar yang juga sempat mencoba memberikan perlawanan, tetapi Abdul Gopar tidak mampu untuk bisa menandingi ketenangan daripada seorang Aldi Satya Mahendra. Sehingga satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Abdul Gopar yang akhirnya menjadi satu momen dari Aldi Satya Mahendra. Beberapa saat lagi checker telah kasih dikibarkan dan finish di posisi pertama Aldi Satya Mahendra Haji Putra 969 Racing. Abdul Gopar finish di posisi kedua, Hafid Pratama finish di posisi ketiga, Albi Husni finish di posisi keempat, M. Aldi Muslim finish di posisi kelima, Chandra Hermawan finish di posisi keenam, Dinas Julian Moko finish di posisi yang ketujuh. Itulah IJP Lovers dimanapun Anda berada, hasil dari perjalanan race 1 IJP 2. Saya ucapkan selamat tentunya untuk Aldi Satya Mahendra.